Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Bersama saya, Swadi Idris Amir, selaku Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Saya ingin membahas tentang dinamika politik di Kota Makassar. Kita tahu di Kota Makassar ada 4 pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang bersaing, dan keempatnya ini masih bisa dikatakan memiliki kepercayaan diri untuk bisa memenangkan pertarungan. Itu dilihat dari antusiasme mereka bergerak, bersosialisasi, berkampanye dengan cara dan metode mereka masing-masing, walaupun bermunculan data-data terkait hasil survei di Kota Makassar yang tentu berbeda-beda temuan-temuan hasil survei. Tetapi itulah dinamika, bagian dari dinamika di Pilwalkot, dan selalu begitu setiap Pilwalkot selalu ada dinamika. Baik itu ketika berbicara tentang sosial politik, berbicara tentang analisis data. Tetapi tentu kita harus menghargai semua analisa-analisa, semua data-data yang berkembang, yang muncul, baik itu dari asumsi-asumsi tim sukses, para pemerhati, maupun dari lembaga survei itu sendiri. Nah, izinkan kami dari PTIP, PT Indeks Politika Indonesia juga memberikan gambaran terkait analisis data atau gambaran data survei kita di Kota Makassar. Seperti itu. Nah, PTIP juga baru-baru ini melakukan survei dari tanggal 9 sampai 18 Oktober dengan sampel 660 dengan menggunakan metodologi multi-stage random sampling acak berjenjang. Dengan tingkat kepercayaan survei PTIP sebanyak 95% sampai 96%, dan margin of error plus dan minus bisa naik bisa turun 3,8%. Menariknya karena hasil survei kita masih menempatkan undecided voters itu kurang lebih 14%, atau masyarakat yang belum menjawab atau masih merahasiakan pilihannya. Dalam temuan survei PTIP, pasangan Munapri Arifudin Alia Mustika Ilham masih unggul dengan angka 34,3%. Kemudian berada di urutan kedua Ibu Indira Yusuf Ismail dengan Ilham Ari Fauzi Amiruskara dengan angka 27,5%. Kemudian mengejar Andi Seto Gadista Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi dengan angka 20%, dan Amri Arsid Abdul Rahman Bando dengan angka 4,2%. Dan tadi saya sudah sampaikan undecided masih ada 14%. Artinya undecided voters ini akan menjadi penentu untuk bulan November nanti. Siapa yang bisa merebut undecided voters, maka sudah pasti dia bisa memiliki peluang. Kalau seandainya Munapri Arifudin Alia Mustika bisa merebut undecided voters ini dari 14% ini, tidak perlu banyak, cukup
sampai 5% untuk mengangkat surveinya dari 34 menjadi 38, 39, maka potensi Munapri Arifudin Alia Mustika Ilham untuk memenangkan Pilwali 2024 ini cukup terbuka. Itu ketika dia bisa merebut undecided voters. Indira Yusuf Ismail dengan angka 27,5% ini atau terpaut 7% dari API Persi PTIP tentu juga akan berjuang untuk merebut undecided voters. Ketika Indira Yusuf Ismail bisa merebut 7-8%, maka otomatis dia akan menempel API Alia atau Munapri Arifudin Mustika, Alia Mustika, seperti itu. Tapi Andi Seto Gadis Tak Sapa ini pun yang trennya cukup bagus. Terakhir IP melakukan survei itu di bulan Agustus, akhir Agustus, dia masih 11%. Dan dalam kurun waktu lebih 2 bulan, dia naik di angka 20. Angka yang cukup bagus untuk seorang pendatang baru yang menghadapi 2 gerbong politik yang sudah bertarung dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, yaitu gerbong Dani Pomanto dan gerbong API ini sudah lebih 10 tahun ini bertarung bersaing di Kota Makassar. Andi Seto cukup mampu bangkit dan mengumpulkan dan mendapatkan dukungan elektoral yang cukup bagus sehingga dapat 20% hari ini. Nah, pertanyaannya, ketika Andi Seto Gadis Tak Sapa terus naik, maka kira-kira sumber-sumber suara dari mana yang bisa didapatkan oleh Andi Seto? Yang pertama tentu adalah undecided voters yang masih ada 14%, yang tentu diperebutkan oleh sebuah pasangan ini. Nah, seperti itu. Kalau seandainya undecided voters mampu direbut dengan maksimal oleh Seto dan Seto bisa mengambil sampai 7-8% undecided, maka API berpotensi bisa memenangkan pertarungan kalau angka 34 ini tidak bisa lagi diturunkan oleh pasangan Inimi atau pasangan Seto Reski. Tetapi ketika misalnya salah satu dari Indira Yusuf Ismail, Ilham Arifauzi, Amir mampu merebut undecided voters dengan angka yang cukup signifikan, maka potensinya untuk mengejar API cukup terbuka. Jadi kalau melihat kondisi ini, Pak API sebenarnya ini kalau mampu menciptakan sebuah finishing kerja-kerja politik yang bagus, yang sesuai dengan kondisi, yang sesuai dengan harapan masyarakat, maka potensi dia memang untuk memenangkan Pilwali cukup besar. Tetapi ketika finishing dari Pak API ini kembali lagi melempeng atau lemah seperti sebelum-sebelumnya, maka bahaya. Jangankan undecided voters yang bisa direbut oleh pasangan Inimi dan pasangan Setia, bahkan angka elektoral API pun bisa direbut kalau finishingnya kurang bagus. Kita tahu Pak Ramdan Pomanto selaku suami dari Indira dikenal memiliki kerja-kerja politik yang cukup bagus di masa finishing, selalu mempersiapkan finishing yang cukup bagus selama ini. 2 periode dia terpilih jadi wali kota dengan finishing yang sangat bagus. Nah, tentu dia memiliki pengalaman untuk bagaimana mengakhiri pertarungan dengan finishing yang sempurna. Seto pun juga punya pengalaman karena pernah menang di Sinjai, pernah melakukan finishing politik yang cukup bagus di Sinjai, dan itu mungkin bisa jadi pelajaran dia, modal dia untuk di Makassar. Nah, ini yang kita tunggu, apakah API masih lemah finishingnya seperti sebelum-sebelumnya atau sudah belajar dari sebelum-sebelumnya untuk 2024 ini. Ini yang akan kita lihat ke depan.
Amri Arsyid dan Abdul Rahman Bando, kalau dilihat dari angka survei ini sudah sulit dia untuk bisa bersaing. Tetapi Amri Arsyid ini, Abdul Rahman Bando ini bisa jadi penentu dan bisa menjadi penggagal bagi pasangan tertentu. Kalau dia tetap konsisten bergerak dan juga melakukan finishing yang bagus, tentu angka elektoralnya pasti ada potensi naik dari 42% ini. Dan tentu dia bisa mengganggu salah satu dari 3 pesaingnya. Ini, apakah kecenderungan dia mengganggu API? Sangat potensi karena Rahman Bando pernah berpasangan dengan API. Apakah dia berpotensi mengganggu Indira? Sangat juga berpotensi. Nah, menurut saya, pasangan Amri Arsyid Abdul Rahman Bando ini atau pasangan aman ini bisa menjadi penentu ke depan siapa yang cenderung terganggu oleh gerakannya dan siapa yang cenderung diuntungkan dengan gerakannya. Seperti itu. Nah, maka kita lihat ke depan seperti itu. Nah, kalau dilihat strong dan swing voters 4 pasangan calon, dari Munafir Arifudin Alia Mustika dari 34% suaranya yang menyatakan strong voters atau pemilihan tidak akan berubah lagi atau menyatakan akan tetap sampai hari H ada 27%. Yang menyatakan kemungkinan berubah 3,1, yang tidak menjawab 4,2. Modal 27% strong voters. Pasangan mulia Munafir Arifudin Alia Mustika. Indira Yusuf Ismail dengan angka 27,5, 23,2% menyatakan tidak akan berubah atau tetap. Dan hanya 2,1 mengatakan kemungkinan berubah, 2,2 menyatakan tidak jawab atau merahasiakan pilihannya. Jadi angka strong dia hanya berjarak kurang lebih hampir 4%. Nah, seperti itu. Dan mungkin juga kalau API menang, jarak keunggulan API juga dari Indira juga tidak akan beda jauh dengan strong votersnya. Seperti itu. Selisih strong votersnya maksud saya tadi. Seto sendiri dari 20%, 15,5% menyatakan tidak akan goyang. Ini juga angka yang cukup bagus. Seperti itu. Sehingga berdasarkan strong dan swing voters ini, berarti kalau dikumpul ini masih ada beberapa swing voters. Kalau dirata-ratakan swing voters ini, berarti masih ada kurang lebih sekitar 10%-an swing voters atau suara yang masyarakat yang sudah memilih tetapi masih mungkin berubah. Ini akan kita tunggu apakah swing ini berpindah kemana, apakah tetap bertahan di posisinya masing-masing atau akan bergeser, nanti kita lihat. Inilah yang berkaitan dengan finishing kerja-kerja politik dari ketiga pasangan. Seperti itu. API punya pengalaman kalah 2 kali karena finishing yang lemah. Dani Pomanto 2 kali menangkan Pilwali karena finishing yang bagus. Tentu kedua-duanya akan belajar dengan pengalaman-pengalamannya. Dan Pilwali kali ini akan menarik. Nah, Ramdan Pomanto sendiri, apakah akan tetap menyibukkan diri untuk fokus di Pilgub atau pada akhirnya akan fokus di Makassar? Karena kalau dilihat dari jarak survei ini, Dhani tidak boleh meremehkan Munafir Arifudin kali ini, karena Munafir Arifudin kali ini lebih rapi karena ada sosok seorang Ilham Arif Sirajuddin yang punya pengalaman tempur di kota Makassar, yang memiliki peran juga dalam keterpilihan Ramdan Pomanto sebagai jadi wali kota di 2013 lalu, yang istrinya digandeng oleh API, sehingga API pasti akan bertambah masukan dan pengetahuan terkait kerja politik dengan hadirnya kubu Iyas karena wakil adalah istrinya. Nah, seperti itu. Sehingga menurut saya Dhani harus lebih memperkuat konsentrasinya di Makassar kalau ingin tetap bersaing dengan API, bisa memenangkan Pilwali. Kalau Dhani terganggu konsentrasinya di Pilgub, ini bisa sangat menguntungkan Munafir Arifudin Alia Mustika, karena biar bagaimanapun yang berpengalaman bertempur, yang berpengalaman bertarung itu adalah Ramdan Pomanto, bukan
Indira Yusuf Ismail. Bisa dikatakan Indira Yusuf Ismail yang maju, tetapi kan ini adalah pertarungan Ramdan Pomanto, dan Ramdan Pomanto harus fokus kalau ingin tetap bersaing dengan Munafri Arifudin Alia Mustika sampai 27 November nanti. Itu barangkali analisis sederhana saya. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Makassar, dari beberapa bocoran lembaga survei ini, walaupun berbeda-beda angkanya, tetapi semuanya mengunggulkan pasangan Munafri. Artinya, kita tidak perlu terganggu dengan perbedaan angka dari Munafri, karena substansinya memang semua lembaga survei API yang unggul. Misalnya indikator menempatkan API 36. Kemudian ada survei namanya PPI menempatkan API 39. Kemudian ada survei CRC menempatkan API 44. Dan kemudian ada survei yaitu lembaga kami PTIP menempatkan API 34. Seperti itu. Artinya perbedaan angka-angka ini hanya disebabkan karena perbedaan undecided voters. Disebabkan karena perbedaan temuan dari masyarakat yang belum menjawab atau masih merahasiakan. Sehingga kesimpulannya semua survei API memang yang unggul, tetapi bervariasi keunggulannya berdasarkan hasil survei. Kalau saya sendiri melihat memang 2024 ini pertarungan antara API dengan Indira ini masih tergolong cukup dinamis, karena Indira ini yang notabene adalah istri dari Ramdan Pomanto tahu selama ini cara-cara mempertahankan kemenangan, tetapi API juga pasti sudah belajar dari kesalahan dan kegagalannya. Menarik kita tunggu untuk survei terakhir. Mudah-mudahan PTIP masih ada job untuk survei terakhir 2 bulan November 2024 ini, sehingga masih bisa PTIP, masih bisa saya selaku Direktur Eksekutif PTIP, selaku analis PTIP untuk membahas survei terakhir bulan depan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan, waktu, kemampuan PTIP untuk melakukan survei sekali lagi di Kota Makassar. Ini yang bisa saya sampaikan untuk masyarakat Kota Makassar. Semoga masyarakat Kota Makassar bisa lebih cerdas, bisa lebih membuka diri dalam melihat figur-figur yang mereka sukai. Pilihlah figur-figur yang sesuai selera kita semua, dan hindari adanya saling menyerang yang bisa berpotensi memutuskan tali silaturahmi. Terima kasih dari saya, Suhadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PTIP, PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.